Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 mata kuliah Analisis Real Tadris Matematika tahun angkatan 2023 UIN Sultanah Nahrasia Luxmawe akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang Teorema 16 yang juga di sini kita akan membahas nilai mutlak. Dan tentunya teman-teman, kita nggak cuma bahas Teorema 16 dan nilai mutlak, tetapi kita juga akan membahas soal dan nantinya akan ada latihan yang harus teman-teman selesaikan. Jadi teman-teman perlu banget kefokusan teman-teman supaya teman-teman dapat memahami materi dengan baik dan nantinya bisa menjawab soal di akhir video ini. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya saya, Alia Nadila, sebagai ketua dari kelompok 1 akan memperkenalkan teman-teman saya yang merupakan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Gita Lestari Dewi, Maizatul Ambia, Nadia Mulia, dan Maulida. Sebelum kita masuk kepada pembuktian Teorema 16, terlebih dahulu kita akan membahas apa sih nilai mutlak itu. Nah, jadi teman-teman dapat melihat ya, di sini ada garis bilangan real yang dimana ada dua bilangan real, ada A dan B, dan ada bilangan 0 di tengahnya. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa titik yang A itu berada pada sumbu X negatif ya, sebelah kiri, sehingga A itu adalah bilangan real negatif. Nah, maka pada ruas garis ujungnya 0 dan A adalah negatif A. Nah, tadi juga telah disebutkan bahwa bilangan real negatif. Nah, sedangkan B itu berada pada sumbu X yang positif ya, sebelah kanan. Maka ruas garis ujungnya 0 dan B adalah B positif. Maka jika suatu bilangan real, panjang ruas garis yang ujungnya 0 dan A itu dinotasikan dengan mutlak A. Nah, teman-teman harus perhatikan bagaimana cara menulis simbol nilai mutlak dan bagaimana cara membacanya, yaitu mutlak A, seperti itu. Kemudian, supaya lebih paham, kita melihat definisi 1.3.1, di mana di sini pernyataannya adalah jika A suatu bilangan real, maka mutlak A ditulis ya, simbol mutlak A, dan didefinisikan ya. Maka A, jika A besar daripada 0, dan 0 jika A sama dengan 0, dan negatif A jika A lebih kecil ataupun kurang dari 0. Jadi teman-teman, nilai mutlak itu ketika ada simbol nilai mutlak, maka bilangan yang dia itu pun negatif akan menghasilkan nilai positif ya. Contohnya adalah mutlak 3 itu adalah 3. Nah, itu mungkin mudah ya dipahami. Kemudian mutlak 0 adalah 0. Dan mutlak negatif 2 itu sama dengan 2. Nah, teman-teman dapat melihat di definisinya ya, yang seperti di atas tadi, jika A lebih besar dari 0, jika A sama dengan 0, dan jika A kurang dari 0. Nah, maka semua yang nilai mutlak ya akan menghasilkan positif. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga dapat teman-teman lihat bahwa nilai mutlak bilangan real bersifat dikotomi, yaitu 0 dan positif. Definisi nilai mutlak dapat disederhanakan menjadi mutlak A, yaitu A jika A lebih besar sama dengan 0, dan negatif A jika A kurang dari 0, seperti itu. Teorema ke-16. Misalkan A adalah elemen bilangan real. Jika X berada dalam anggota V epsilon dalam kurung A, untuk semua epsilon lebih besar daripada 0, maka X sama dengan A. Pembuktiannya, misalkan epsilon itu lebih besar dari 0 dan X adalah anggota yang berada dalam V epsilon dalam kurung A, maka nilai mutlak X dikurang A lebih kecil dari epsilon. Nah, karena ini berlaku untuk semua epsilon yang lebih besar dari 0, maka nilai mutlak X dikurang A sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau bukan 0, itu selalu bisa dicari epsilon yang lebih kecil.
Nah, tapi syaratnya di sini harus lebih kecil dari semua epsilon. Sehingga akibatnya X dikurang A atau X sama dengan A. Ketaksamaan segitiga. Untuk sebarang A, B elemen bilangan real, nilai mutlak A ditambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Pembuktiannya, dari teorema 15 diperoleh nilai A lebih besar atau sama dengan negatif nilai mutlak A dan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A, dan nilai B lebih besar atau sama dengan negatif nilai mutlak B dan lebih kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B. Sehingga diperoleh, di sini kita menggabungkan nilai A sama dengan nilai B. Kita gabungkan keduanya. Sehingga negatifnya ini kita keluarkan dan kita kurungkan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Kemudian kurang dari atau sama dengan A ditambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Dengan menggunakan teorema 15D, maka dari negatif nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan A tambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, diperoleh nilai mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Akibat A, nilai mutlak A ditambah B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Untuk setiap A, B elemen bilangan real berlaku nilai A lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A dan lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A. Dan nilai B lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak B dan lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak B. Ini berdasarkan teorema 15D yang dimana C lebih kecil dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C, sehingga A lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan lebih kecil dari atau sama dengan C. Dari pernyataan yang tadi, setelah dijumlahkan maka kita memperoleh negatif dalam kurung nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B lebih kecil dari atau sama dengan A ditambah B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, sehingga nilai mutlak A ditambah B itu lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B. Terbukti. Selanjutnya akibat B. Nilai mutlak A dikurang B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Di sini kita perlu menggantikan B pada ketaksamaan segitiga dengan negatif B. Sehingga nilai mutlak A dikurang B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak negatif B. Karena tadi B yang tadi kita gantikan dengan negatif B. Karena nilai mutlak negatif B itu sama dengan B, maka diperoleh nilai mutlak A dikurang B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Terbukti. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal 1 dan penyelesaiannya. Nah di sini kita ada soal nih, tentukan himpunan A adalah X elemen bilangan real di mana X kurang 1 lebih kecil dari X. Cara penyelesaiannya, untuk menentukan himpunan A berarti kita harus menyelesaikan pertidaksamaan dari X dikurang 1 lebih kecil dari X untuk X elemen bilangan real. Berdasarkan definisi nilai mutlak yang kita pelajari, maka kita dapat peroleh X dikurang 1 apabila X dikurang 1-nya itu lebih besar dari 0, maka hasil akhirnya adalah X lebih besar dari 1. Apabila min X dikurang 1 di mana X dikurang 1 lebih kecil dari 0, maka hasil akhirnya adalah X dikurang 1.
Nah, untuk ketetapan nilai X jika X-nya itu lebih besar dari 0. Apabila min X jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Dari definisi di atas, bentuk nilai mutlak berubah tanda nih teman-teman. Di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah teman-teman, dari contoh soal 1 tadi dan pertidaksamaannya, kita dapat meninjau kembali menjadi 3 kasus, yang dimana kasus pertama jika X lebih besar sama dengan 1, kasus yang kedua X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 1, dan kasus yang ketiga X lebih kecil dari 0. Nah, kita akan menyelesaikan kasus yang pertama jika X lebih besar sama dengan 1. Kan tadi bentuk pertidaksamaannya adalah X dikurang 1 lebih kecil dari X, yang dimana X dikurang 1 lebih kecil dari X. Bentuk pertidaksamaannya X dikurang 1 lebih kecil dari X berlaku untuk semua bilangan real, sehingga dipenuhi untuk setiap X. Jadi X lebih besar dari 1 merupakan anggota dari X. Kemudian kita akan membahas tentang kasus kedua, yaitu jika X lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Nah tadi kan bentuk pertidaksamaannya adalah X dikurang 1 lebih kecil dari X, dan dimana akan menghasilkan negatif dikali X dikurang 1 lebih kecil dari X. Dari negatif dikali X dikurang 1 lebih kecil dari X, kita dapat menggunakan teorema 5B yang akan menghasilkan negatif 1 dikali X ditambah negatif 1 lebih kecil dari X. Dari bentuk ini kita dapat menggunakan sifat distributif yang akan menghasilkan negatif 1 dikali X ditambah negatif 1 dikali negatif 1 lebih kecil dari X. Kemudian kita dapat menggunakan teorema 5B dan D, di mana akan menghasilkan negatif X ditambah 1 lebih kecil dari X. Kemudian dari bentuk ini kita dapat menambahkan min X di kedua ruas, yang dimana akan menghasilkan negatif X ditambah negatif X ditambah 1 lebih kecil dari negatif X ditambah X. Kemudian dari bentuk ini kita dapat menggunakan sifat A2 asosiatif dan A4 inverse yang akan menghasilkan negatif X ditambah negatif X ditambah 1 lebih kecil dari 0, sehingga akan menghasilkan hasil akhirnya min 2X ditambah 1 lebih kecil dari 0. Kemudian dari bentuk tadi kita dapat menambahkan min 1 di kedua ruas, yang dimana akan menghasilkan negatif 2X ditambah 1 ditambah negatif 1 lebih kecil dari 0 ditambah negatif 1. Dari bentuk ini kita dapat menggunakan sifat A3 identitas dan A2 asosiatif, yang dimana akan menghasilkan min 2X ditambah 1 ditambah negatif 1 lebih kecil dari 1. Dari bentuk ini kita dapat menggunakan sifat A4 inverse, yang dimana akan menghasilkan min 2X ditambah 0 lebih kecil dari negatif 1. Kemudian dari bentuk ini kita dapat menggunakan A3 identitas, yang dimana akan menghasilkan min 2X lebih kecil dari min 1. Dari bentuk tadi dapat kita kalikan negatif 1/2 di setiap kedua ruas, dimana akan menghasilkan negatif 1/2 dikali negatif 2X lebih besar dari negatif 1/2 dikali negatif 1. Dari hasil tersebut kita dapat menggunakan sifat M2 asosiatif, yang dimana akan menghasilkan negatif 1/2 dikali negatif 2 dikali X lebih besar dari 1/2, dan akan menghasilkan hasil akhir X lebih besar dari 1/2. Jadi X lebih besar dari 1/2 lebih kecil sama dengan 1 merupakan anggota dari A. Sekarang kita lanjut ke yang 3i, yaitu jika X lebih kecil daripada 0, maka nilai mutlak X kurang 1 lebih kecil daripada nilai mutlak X. Maka berdasarkan definisi nilai mutlak, di mana jika X lebih kecil daripada 0, maka nilai mutlak X adalah min X. Jadinya min X kurang 1 lebih kecil daripada min X. Dari min X kurang 1 lebih kecil min X, maka berdasarkan teorema 5B, yaitu yang bunyinya min 1 dikali A sama dengan min A, maka jadinya yaitu min 1 X ditambah min 1 lebih kecil daripada min X. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Maka jadinya yaitu min 1 X ditambah min X dikali min X lebih kecil daripada X, yang dimana
X dikeluarkan dan kita menggunakan distribusi perkalian. Nah, langkah selanjutnya yaitu berdasarkan teorema 5B dan D, yang dimana bunyi teorema 5B adalah min 1 dikali A sama dengan min A, sedangkan bunyi daripada teorema 5D adalah min 1 dikali min 1 adalah sama dengannya 1. Maka jadinya yaitu min X tambah 1 lebih kecil daripada min X. Kenapa? Karena min 1 dikali min 1 adalah 1 berdasarkan teorema 5. Nah, langkah selanjutnya yaitu setiap ruas kita tambahkan dengan X. Maka ruas pertama akan jadinya X ditambah min X tambah 1 lebih kecil daripada ruas yang kedua yaitu X ditambah min X. Maka berdasarkan A2 atau asosiatif dan A4 adalah inverse, jadinya yaitu X ditambah min X ditambah 1 lebih kecil daripada 0 berdasarkan sifat asosiatif dan sifat A4 inverse, yang dimana pada sifat inverse adalah X ditambah min X sama dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan A4 inverse, yaitu dimana X ditambah min X adalah 0, maka jadinya adalah 0 ditambah 1 lebih kecil daripada 0. Nah, kemudian berdasarkan A3 yaitu identitas, dimana 0 ditambah 1 lebih kecil daripada 0, maka 1 lebih kecil daripada 0. Kenapa 1? Karena setiap bilangan real yang ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan real tersebut. Nah, jadinya 0 ditambah 1 teman-teman, lebih terima kecil kasih banyak daripada 0, telah maka mendengarkan 1 dan lebih kecil menyimak video daripada ini 0. hingga selesai. Nah, bentuk Semoga terakhir teman-teman dapat kontradiksi memahami dengan materi teorema ini dan mengerjakan 9B. soal dengan Nah, di mana baik. teorema Tetap 9B semangat adalah dan fokus 1 lebih belajar. besar Terima kasih. daripada Assalamualaikum 0, warahmatullahi sehingga wabarakatuh. pernyataan tersebut selalu salah. Akibatnya untuk X lebih kecil daripada 0 bukan B. Nah, dari I1, I2, dan I3 kita dapat memperoleh bahwa di mana himpunan A adalah semua himpunan bilangan nilai X yang memenuhi 1/2 lebih kecil daripada X lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian himpunan yang kedua yaitu semua himpunan bilangan real yang memenuhi X lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, sehingga gabungan daripada himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua, maka jadinya yaitu di mana himpunan A adalah semua himpunan bilangan real yang memenuhi 1/2 lebih kecil daripada X lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan B, di mana himpunan B adalah semua himpunan bilangan real X yang memenuhi nilai mutlak X tambah 1 lebih kecil daripada A. Nah, kita bisa menggunakan penyelesaian berdasarkan definisi. Nah, di bawah sudah ada dua definisi, yaitu yang pertama nilai mutlak X lebih kecil daripada A, maka X lebih kecil daripada min A, X lebih kecil daripada A. Kemudian definisi yang kedua yaitu nilai mutlak X lebih besar daripada A, maka X lebih kecil daripada min A atau X lebih besar daripada A. Nah, sehingga dari definisi tersebut kita bisa menyelesaikan contoh soal yang kedua ini, yaitu dengan menggunakan definisi yang pertama, di mana nilai mutlak X lebih kecil daripada A, maka sama dengan nilai mutlak X tambah 1 lebih kecil daripada 4. Nah, kita bisa memisalkan bahwa nilai A itu adalah 4 dan nilai X itu adalah X tambah 1. Maka jadinya yaitu min 4 lebih kecil daripada X tambah 1 lebih kecil daripada 4. Nah, kemudian setiap ruas kita tambahkan dengan min 1 atau semua ruas kita tambahkan dengan min 1. Maka jadinya yaitu min 4 ditambah min 1 lebih kecil daripada X tambah 1 ditambah min 1 lebih kecil daripada 4 ditambah min 1. Nah, kemudian kita menggunakan sifat asosiatif, yaitu sifat mengelompokkan. Kita kelompokkan. Jadinya yaitu min 4 ditambah min 1 lebih kecil daripada X tambah
buka kurung 1 ditambah min 1 tutup kurung lebih kecil daripada 4 ditambah min 1. Nah, kemudian min 4 ditambah min 1 adalah min 5 lebih kecil daripada X. Karena 1 ditambah min 1 habis, jadinya tinggal X. Kemudian lebih kecil daripada 3 karena 4 ditambah min 1 adalah 3. Maka himpunan B, di mana himpunan B adalah semua himpunan bilangan real X yang memenuhi min 5 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 3. Maka selesailah contoh soal yang kedua. Sekarang kita melihat contoh soal yang ketiga beserta penyelesaiannya, di mana soalnya tentukan himpunan C, di mana C adalah himpunan semua bilangan real X yang memenuhi nilai mutlak 2X dikurang 7 lebih besar dari 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan definisi nilai mutlak. Dikarenakan pada soal kita melihat bahwasanya bentuknya adalah mutlak X lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Maka pertidaksamaan dari mutlak 2X dikurang 7 lebih besar dari 3 kita ubah terlebih dahulu menjadi dua kasus, yaitu yang pertama 2X dikurang 7 lebih kecil dari min 3. Kemudian kasus yang kedua 2X dikurang 7 lebih besar dari 3. Nah, pada kasus pertama kita selesaikan terlebih dahulu. 2X dikurang 7 lebih kecil dari min 3. Kemudian pada langkah penyelesaian berikutnya, pada langkah yang pertama kedua ruasnya sama-sama kita tambahkan 7 sehingga menjadi 2X dikurang 7 ditambah 7 lebih kecil dari min 3 ditambah 7. Nah, langkah yang kedua min 7 ditambah 7 itu kita kelompokkan, yaitu menggunakan sifat asosiatif A2, sehingga pada langkah yang ketiga min 7 ditambah 7 menghasilkan nilai 0, di mana 0 ini adalah hasil inverse dari min 7 ditambah 7. Kemudian selanjutnya 2X ditambah 0 lebih kecil dari 4, di mana 0 itu adalah angka identitas, di mana angka identitas ketika dijumlahkan dengan angka apapun tetap akan menghasilkan angka itu sendiri, yaitu 2X lebih kecil dari 4. Langkah selanjutnya, kedua ruasnya sama-sama kita kalikan 1/2 sehingga menjadi 2X dikali 1/2 lebih kecil dari 4 dikali 1/2. Langkah selanjutnya kita kelompokkan 2 dikali 1/2, di mana ini merupakan sifat asosiatif pada perkalian sehingga menjadi X dikali 2 dikali 1/2 lebih kecil dari 4 dikali 1/2. Nah, langkah selanjutnya kita melihat tadi bahwa 2 dikali 1/2 itu menghasilkan nilai identitas, dan ini merupakan sifat inverse yang nantinya menghasilkan angka 1 sehingga X dikali 1 lebih kecil dari 4 dikali 1/2. Nah, langkah selanjutnya X dikali 1, di mana kita ketahui bahwa 1 itu adalah angka identitas dalam perkalian. Jadi angka identitas dikali dengan angka apapun tetap akan menghasilkan angka itu sendiri, yaitu X lebih kecil dari 4/2. Dikarenakan kita ketahui bahwa 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka hasil akhir dari kasus yang pertama yaitu X lebih kecil dari 2. Nah, selanjutnya kita melihat kasus yang kedua, yaitu 2X dikurang 7 lebih besar dari 3. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang kedua ini sama seperti kasus yang pertama, yaitu pada langkah yang pertama kedua ruasnya sama-sama ditambahkan 7 sehingga menjadi 2X dikurang 7 ditambah 7 lebih besar dari 3 ditambah 7. Nah, langkah berikutnya itu dikelompokkan min 7 ditambah 7, ini merupakan sifat asosiatif A2, yang kemudian pada langkah yang ketiga, di mana kita ketahui bahwa inverse itu akan menghasilkan angka identitas 0, maka ini merupakan sifat inverse. Kemudian pada langkah berikutnya 2X ditambah 0, di mana 0 ini adalah angka identitas, maka pada langkah berikutnya akan menghasilkan 2X lebih besar dari 10. Nah, langkah selanjutnya kedua ruasnya sama-sama dikalikan 1/2. Kemudian langkah berikutnya dikelompokkan 2 dikali 1/2. Ini merupakan sifat asosiatif pada perkalian.
Langkah selanjutnya yaitu kita ketahui bahwa 2 dikali 1/2 itu menghasilkan angka identitas 1. Ini merupakan sifat inverse. Kemudian langkah selanjutnya X dikali 1 lebih besar dari 10 dikali 1/2, di mana 1 ini adalah angka identitas pada perkalian, maka dia tetap akan menghasilkan angka itu sendiri, yaitu X lebih besar dari 10 dibagi 2, dimana kita ketahui bahwa 10 dibagi 2 akan menghasilkan 5, maka hasil dari kasus yang kedua ini adalah X lebih besar dari 5. Maka penyelesaian untuk soal yang ketiga ini adalah C, dimana C adalah himpunan semua bilangan real X yang memenuhi, yaitu X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 5. Oke teman-teman, setelah teman-teman nih belajar dan memahami materi tentang nilai mutlak, ada pembuktian teorema 16, kemudian pembahasan soal, tentu teman-teman perlu banget berlatih supaya teman-teman lebih memahami tentang teorema 16 dan nilai mutlak ini. Nah, di sini ada satu soal yang teman-teman harus kerjakan supaya dapat menguji pemahaman teman-teman sekalian. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyimak video ini hingga selesai. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini dan mengerjakan soal dengan baik. Tetap semangat dan fokus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.